Selamat siang, sore, ataupun malam. Perkenalkan kami dari kelompok SKDA 5. Sekarang ingin membahas hasil dari student project yang telah kami buat dengan judul Blastocystis SPP. Sebelum kami mulai, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota kelompok SKDA 5 yang telah turut serta dalam pembuatan student project dengan judul Blastocystis SPP ini. Yang pertama ada Gede Bramantia Prinata Putra dengan 3 digit NIM terakhir 105. 2 ada Muhammad Naufal Riza Andri Nugroho dengan 3 digit NIM terakhir 107. Yang ketiga Leonard Nathaniel Saputra dengan 3 digit NIM terakhir 109. Lalu ada Kenan Prasetya Kurniawan dengan 3 digit NIM terakhir 115. Lalu ada Ida Bagustri Ode Marinarta dengan 3 digit NIM terakhir 121. Lalu ada Sharon Putri Ratnawati dengan 3 digit NIM terakhir 111. Lalu ada Vanessa Sharon Pertua Hutagaul dengan 3 digit NIM terakhir 113. Lalu ada Imelda Febian Abigail dengan 3 digit NIM terakhir 117. Ada Hanida Arimawarti dengan 3 digit NIM terakhir 119. Lalu ada Tirza Karisa dengan 3 digit NIM terakhir 123. Lalu ada Amanda Supriyatna Putri dengan 3 digit NIM terakhir 125. Lalu ada Amanda Silva Yulianto dengan 3 digit NIM terakhir 127. Dan yang terakhir ada Teresia Mangunduri Januarta dengan 3 digit NIM terakhir 129. Selanjutnya saya akan membahas terkait overview apa saja yang akan kami bahas dalam student project kali ini. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan yang berisikan terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan terakhir manfaat. Lanjutkan dengan bab 2 yaitu pembahasan. Di sini kami akan membahas terkait karakteristik, epidemiologi, patofisiologi dan penegakan diagnosis serta manajemen penyakit yang disebabkan oleh blastocystis SPP. Terakhir, pada bab 3 atau penutup, kami akan membahas terkait simpulan atau saran terkait student project yang telah kami buat ini. Dan dilanjutkan dengan latar belakang. Baik, selanjutnya adalah latar belakang. Blastocystis SPP merupakan protista yang tersebar di saluran pencernaan manusia dan juga berbagai spesies hewan. Namun, hanya terdapat 4 subtipe yang umumnya ditemukan secara global. Tingginya frekuensi blastocystis dalam wilayah berhubungan dengan kurangnya sanitasi dan juga hygiene yang memadai. Penularan utama parasit ini terjadi melalui rute fekal oral, terutama melalui kontak langsung antara manusia dan melalui konsumsi air yang terkontaminasi oleh bentuk kista yang tahan terhadap lingkungan yang dikeluarkan oleh manusia dan juga berbagai spesies hewan inang. Blastocystis umumnya lebih sering terjadi di negara-negara berkembang seperti Libya, Iran, Turki, Brazil, Mesir, Filipina, dan juga Thailand. Persentase tertinggi deteksi positif blastocystis SPP dilaporkan terdapat di Senegal, Qatar, dan juga Lebanon. Pada pemeriksaan feses, ditemukan parasit blastocystis hominis dalam 31 kasus yang dijadikan sampel penelitian. Distribusi usia pasien adalah 3 anak yang berumur 0-6 bulan, 8 anak yang berumur 6-12 bulan, 18 anak yang berumur 1-3 tahun, 2 anak berumur 3-5 tahun, dan 2 anak yang berumur 5-18 tahun. Jenis kelamin laki-laki mencakup 24 anak, sementara itu untuk jenis kelamin perempuan terdapat 7 anak. Dari segi status gizi, terdapat 1 anak dengan obesitas, 3 anak dengan overweight, 2 anak dengan gizi normal, dan 5 anak dengan gizi kurang, di mana tidak ada pasien dengan status gizi buruk. Namun, meskipun termasuk infeksi yang dapat sembuh sendiri, pengobatan blastocystis SPP tetap diperlukan pada pasien karena gejala yang terus berlanjut, terutama pada pasien anak-anak dan juga orang dewasa dengan sistem imun yang melemah. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana epidemiologi dari blastocystis SPP. Yang kedua, bagaimana patofisiologis dari blastocystis SPP. Yang ketiga adalah apa yang dapat dilakukan untuk menegakkan diagnosis pada blastocystis SPP. Keempat, bagaimana cara manajemen penyakit yang ditimbulkan oleh blastocystis SPP.
Selanjutnya adalah tujuan dari pembuatan SP ini. Yang pertama yaitu untuk mengetahui epidemiologi dari blastositis SPP. Yang kedua untuk mengetahui patofisiologis dari blastositis SPP. Yang ketiga untuk mengetahui apa saja yang dapat dilakukan untuk menegakkan diagnosis pada blastositis SPP. Yang keempat untuk mengetahui cara manajemen dari penyakit yang ditimbulkan oleh blastositis SPP. Ya. Selanjutnya adalah manfaat dari penulisan SP ini. Yang pertama, bagi penulis dapat memberikan feedback yang baik. Yang kedua, dapat lebih memperdalam ilmu kedokteran khususnya tentang blastositis SPP. Yang ketiga, dapat melatih literasi dari berbagai sumber yang terpercaya. Selanjutnya bagi pembaca, yang pertama untuk mengetahui ilmu kedokteran khususnya blastositis SPP. Baik, izinkan saya melanjutkan. Perkenalkan, saya Hana Darimawati dengan 3 digit NIM terakhir 119. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari blastositis SPP. Blastositis adalah organisme mikroskopis umum yang menempati usus dan ditemukan di seluruh dunia. Blastositis adalah parasit bersel tunggal yang termasuk dalam kelompok parasit yang dikenal sebagai Straminopiles yang mencakup alga, diatom, dan jamur air. Akan tetapi, pemahaman penuh tentang biologi blastositis dan hubungannya dengan mikroorganisme lain masih dalam area penelitian yang aktif. Kemudian, infeksi dari blastositis sendiri disebut blastositosis, yang mana penularannya dapat melalui makanan atau air yang terkontaminasi, paparan terhadap tinja manusia atau hewan, atau kontak dengan individu yang terinfeksi. Peran blastositis dalam menyebabkan penyakit ini masih menjadi kontroversi di kalangan ahli karena banyak orang yang dapat memiliki organisme ini di usus mereka tanpa mengalami gejala apapun. Perkenalkan, nama saya Amanda Supratna Putri dengan 3 digit NIM terakhir 125. Di sini saya akan menjelaskan mengenai taksonomi blastocystis. Yang pertama, domainnya ada eukariota, kelasnya ada Diaporeticers, kelasnya ada SAR, kelasnya ada SAR, filumnya Bigira, subfilumnya Opalozoa, infrafilumnya Placidozoa, superkelasnya Opalinata, kelasnya Blastocystea, ordernya Blastocystida, family-nya Blastocystidae, dan genusnya Blastocystis. Sekian, terima kasih. Selanjutnya ada siklus hidup blastositis SP. Menurut jurnal yang saya baca bahwa siklus hidup dari blastositis SP ini masih belum dilakukan penelitian lebih lanjut, termasuk tahap infeksi dan apakah berbagai bentuk morfologi organisme polimorfik ini yang telah diidentifikasi dalam tinja atau kultur merupakan tahap biologis yang berbeda dari parasit dalam saluran usus inang. Bentuk kista kira-kira berukuran 3-5 mikron diduga sebagai tahap infeksius, namun belum ada konfirmasi lebih lanjut. Bentuk utama yang ditemukan pada spesimen tinja manusia disebut sebagai bentuk vakuola atau badan tengah dan memiliki ukuran yang bervariasi kira-kira 5-40 mikron dan kadang-kadang jauh lebih besar. Replikasi tampaknya terjadi melalui pembelahan biner. Bentuk morfologi lainnya seperti bentuk ameboid dan granular juga telah dicatat dalam sampel tinja atau kultur. Peran biologis dan nasib perkembangan akhirnya memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Dan untuk penularan ini bisa terjadi melalui sapi, kambing, atau ayam. Baik, saya akan membahas tentang epidemiologi dari blastositis. Jadi, seperti yang kita ketahui, blastositis merupakan protozoa yang umumnya ditransmisikan melalui hewan ke manusia ke manusia, maupun hewan ke hewan melalui metode transmisi utamanya yaitu fekal oral. Jadi, blastositis bisa ditransmisikan atau menular melalui feses manusia ataupun hewan ke manusia ataupun hewan. Di mana prevalensi dari blastositis ini sendiri bervariasi, yaitu pada negara maju, rentangnya mencapai 0,5% hingga 23,1%, sedangkan pada negara berkembang, prevalensinya tuh diawali dari 22,1% hingga mencapai 100%. Umumnya, faktor-faktor yang mempengaruhi prevalensi ini yaitu demografi, geografi, dan sosioekonomi suatu negara. Tingginya angka prevalensi di negara berkembang ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti higienitas dan sanitasi yang buruk. Misalnya, di negara yang berkembang itu masih kurang rajinnya cuci tangan ataupun sanitasi dan higienitas yang lainnya. Serta kontak dekat dengan hewan domestik dan makanan terkontaminasi, terutama negara dengan imunitas yang rendah. Karena blastositis itu sendiri bersifat oportunistik. Dan umumnya manusia yang dapat terinfeksi oleh blastositis melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi oleh feses manusia atau hewan yang terinfeksi oleh blastositis.
Penularan dari blastositis itu diawali dari manusia ataupun hewan yang terinfeksi mengeluarkan fesesnya, dan apabila fesesnya tersebut dikeluarkan di tanah, tanah tersebut akan mengandung atau terkontaminasi oleh infective stage-nya dari blastositis. Dan apabila feses tersebut dimakan oleh hewan seperti sapi, sapi tersebut akan terinfeksi oleh blastositis dan juga akan menyebarkan blastositis tersebut melalui fesesnya, yang kemungkinan dapat mengontaminasi makanan ataupun air yang nantinya akan dikonsumsi oleh manusia. Dan manusia tersebut akan terinfeksi oleh blastositis. Dan life cycle-nya terus berputar sampai itu balik lagi manusia mengeluarkan fesesnya yang kemungkinan menginfeksi hewan ataupun manusia lainnya. Dan berikut ini adalah epidemiologi dari blastositis di Asia dan di Australia, di mana di peta bagian atas ini adalah epidemiologi blastositis di manusia, sedangkan yang di bagian bawah ini adalah epidemiologi dari blastositis di hewan. Jadi cukup ada korelasi dari blastositisnya yang di hewan dan di manusia. Mungkin ada perbedaan dari tingkat levelnya dipengaruhi oleh seberapa terproteksi hewan-hewan tersebut, misalnya mereka ditaruh di kandang atau hal-hal lainnya. Dan itu sekian dari saya, berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sharon Putraratnawati dengan 3 digit NIM terakhir 111. Selanjutnya, saya akan menjelaskan patofisiologi dan penegakan diagnosis. Blastocystis spp merupakan parasit uniseluler yang potensi patogeniknya belum jelas. Parasit ini mengkolonisasi usus manusia dan juga sejumlah besar hewan. Metode yang dapat dilakukan untuk penegakan diagnosis blastocystis spp adalah metode pemeriksaan feses, kultivasi in vitro, dan pemeriksaan mikroskopis. Berdasarkan sejumlah penelitian, patogenisitas blastocystis spp berhubungan dengan subtype atau ST yang berbeda. Diduga disebabkan oleh pembentukan protease sistein yang merangsang sel mukosa untuk melepaskan interleukin 8 yang dikaitkan dengan dehidrasi ekstrem dan peradangan usus. Lalu akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya Kanan Prasetya Kurniawan dengan 3 digit NIM terakhir 115 akan membahas lebih lanjut mengenai patogenesis dari blastositis SPP. Yang pertama adalah infeksi dan jalur masuk. Blastositis menyebabkan infeksi secara simptomatik maupun asimptomatik pada pasien, dan juga blastositis ini dapat masuk kepada manusia melalui fekal oral. Dikarenakan adanya infeksi secara simptomatik maupun asimptomatik yang terdeteksi pada pasien, patogenisitas dari blastositis SPP ini juga dinilai belum jelas. Salah satu penyakit yang disebabkan oleh blastositis, terutama spesies Blastositis hominis yang terdapat pada manusia, adalah Irritable Bowel Syndrome atau IBS. IBS sendiri merupakan gangguan fungsional pada saluran gastrointestinal. Gejala yang dapat dirasakan yaitu nyeri pada abdomen, ketidaknyamanan saat defekasi, dan juga adanya ketidaknormalan pada bentuk dan volume feses. Selain IBS, blastositis SPP terutama blastositis hominis menyebabkan efek signifikan pada mikrobiota usus manusia. Selain IBS, blastositis hominis dikaitkan dengan beberapa penyakit lainnya terutama di saluran pencernaan seperti colitis, hemorrhagic proctosic moiditis, dan juga chronic urticaria. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Novel Rizandri Nugroho dengan 3 digit NIM terakhir 107. Di sini saya akan menjelaskan tentang penegakan diagnosis pada blastositis yang dapat dilakukan dengan beberapa metode, yakni yang pertama ada metode pemeriksaan feses atau stool fecal exam, yaitu pemeriksaan mikroskopis terhadap tinja atau fesesnya itu sendiri. Lalu yang kedua ada kultivasi in vitro atau in vitro cultivation, yang dimana metode ini melibatkan pertumbuhan parasit dalam media kultur seperti media Jones, dan telah terbukti mendeteksi kasus blastosistis positif yang jauh lebih tinggi daripada metode diagnostik lainnya. Lalu yang ketiga ada pemeriksaan mikroskopis atau microscopic examination dengan berbagai teknik perwarnaan seperti apusan bernoda yodium, pewarnaan trikrom, dan teknik konsentrasi formal ether dapat digunakan untuk mengidentifikasi berbagai bentuk blastosistis dalam sampel tinja atau feses tadi. Namun penting untuk dicatat bahwa keberadaan blastosistis dalam tinja atau feses tidak selalu menunjukkan bahwa itu adalah penyebab gejala, karena organisme lain yang ditularkan melalui makanan atau air
mungkin merupakan penyebab penyakit. Oleh karena itu, didiagnosis harus dilakukan bersamaan dengan riwayat medis pasien dan gejala klinis. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Teresia Mangadurjanwarta dengan 3 digit NIM terakhir yakni 129. Izinkan saya untuk menjelaskan mengenai pencegahan blastosistis. Jadi blastosistis merupakan infeksi parasit usus yang sering ditemukan di negara berkembang. Berdasarkan data prevalensi, infeksi blastosistis pada anak sekolah dasar di Desa Dukuh, Karangasem, Bali, jumlah anak yang terkena blastosistis berjumlah 34%. Ditemukan juga bahwa beberapa faktor risiko yang menjadi penyebab tingginya angka prevalensi adalah kesadaran akan kebersihan dan sanitasi yang masih rendah. Infeksi blastosistis merupakan penyakit yang berada di perairan dengan transmisi fecal oral. Oleh karena itu, kualitas air yang digunakan untuk makan dan minum harus diperhatikan dan dijaga. Selain itu, kita memerlukan himbauan mengenai cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Edukasi mengenai cara mengolah makanan dan perhatian akan kualitas lingkungan sekitar. Terakhir, kontak secara langsung harus dihindari, terutama dalam segi seksual karena parasit blastosistis dapat ditransmisi melalui cairan tubuh. Itu saja dari saya. Izin melanjutkan, saya Vanessa Sharon Roto Tegal dengan 3 digit NIM terakhir 113. Untuk pengobatan yang dapat dilakukan apabila muncul gejala dan tidak terdapat penyebab penyakit lain yang teridentifikasi, obat pilihan utama yang dapat direkomendasikan sebagai pengobatannya yaitu metronidazole. Dapat diberikan dengan dosis 250 hingga 750 mg selama 3 hari atau dengan dosis 2 gram per hari selama 5 hari. Kemudian, pilihan pengobatan lain juga dapat melibatkan terapi kombinasi dengan trimethoprim atau sulfametazole. Kedua kombinasi ini dikenal memiliki efek yang sangat baik untuk penyembuhan karena dia tanpa menyebabkan efek samping. Kesimpulan, blastosistis SPP adalah protista yang terbesar di saluran pencernaan manusia dan berbagai spesies hewan. Sebagai parasit uniseluler yang memiliki keragaman genetik, blastosistis SPP dapat dibagi menjadi 17 subtipe, di mana hanya 4 subtipe yaitu subtipe 1, 2, 3, dan 4 yang umumnya ditemukan secara global, dengan distribusi yang tergantung pada wilayah geografis. Tingginya frekuensi blastosistis SPP, prevalensi blastosistis SPP dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu demografi, geografi, sosioekonomi suatu negara. Tingginya angka prevalensi blastosistis di negara berkembang didasari oleh higienitas dan sanitas yang buruk, serta kontak dekat dengan hewan domestik dan makanan yang terkontaminasi, terutama negara dengan imunitas yang rendah. Umumnya, manusia dapat terinfeksi oleh blastosistis melalui makanan ataupun minuman yang terkontaminasi oleh feses manusia atau hewan yang terinfeksi oleh blastosistis. Terdapat 3 metode yang dapat dilakukan untuk penegakan diagnosis blastosistis SPP, yaitu dengan menggunakan metode pemeriksaan feses, kultivasi in vitro, dan pemeriksaan mikroskopis. Patogenitas blastosistis berhubungan dengan subtipe yang berbeda. Patogenitas ini diduga disebabkan oleh pembentukan protease sintein yang merangsang sel mukosa untuk melepaskan interleukin 8 yang dikaitkan dengan dehidrasi ekstrem dan peradangan usus. Blastosistis SPP dapat menyebabkan infeksi dan masuk ke tubuh manusia melalui fekal oral. Pengobatan untuk blastosistis ini dapat dilakukan dengan obat pilihan pertama. Obat yang dapat direkomendasikan sebagai pengobatan untuk protozoa ini adalah metronidazole. Pilihan pengobatan lain juga dapat melibatkan terapi kombinasi dengan trimethoprim atau sulfametazole. Kedua kombinasi ini dikenal memiliki efek yang baik untuk penyembuhan tanpa menyebabkan efek samping. Saran. Melalui student project ini, kami sebagai penulis berharap agar karya tulis ini tidak hanya meningkatkan pemahaman pembaca mengenai blastosistis SPP, tetapi juga memotivasi dan mendorong perkembangan lebih lanjut dalam pengobatan penyakit yang disebabkan oleh blastosistis SPP, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar dalam upaya penanganan medis. Selain itu, kami menyarankan pembaca untuk memperdalam materi blastosistis dengan berbagai literatur yang mendukung
sebagai langkah dasar turun ke dunia medis. Sekian hasil dari penjelasan student project yang telah kami buat. Kami minta maaf apabila di dalamnya masih banyak kekurangan atau kesalahan. Kami juga minta maaf apabila ada salah kata yang telah kami sebutkan dalam proses penjelasan student project yang telah kami buat. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih.